Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya, dimanapun Ananda berada. Perkenalkan, saya Yul Eka Fitri. Hari ini kita belajar materi siklus akuntansi pada perusahaan dagang untuk kelas 12 SMA. Perhatikan mind mapping siklus akuntansi perusahaan dagang dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, pengertian dan karakteristik perusahaan dagang, lalu transaksi pada perusahaan dagang, selanjutnya akun-akun pada perusahaan dagang, dan analisis transaksi pada perusahaan dagang. Untuk bagian kedua, tahapan pencatatan pada perusahaan dagang, selanjutnya jurnal khusus dibagi atas 4 bagian. Yang pertama jurnal pembelian, kedua jurnal penjualan, tiga jurnal penerimaan kas, dan 4 jurnal pengeluaran kas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya buku besar dan buku besar pembantu. Bagian ketiga, tahapan pencatatan pada perusahaan dagang terdiri dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian, dilanjutkan dengan kertas kerja. Bagian keempat, tahap laporan pada perusahaan dagang, yaitu laporan laba rugi, dilanjutkan dengan laporan perubahan modal dan neraca, dan laporan arus kas. Baik guys, kita lanjutkan yang pertama, pengertian dan karakteristik perusahaan dagang. Siapa yang sudah tahu pengertian perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan atau laba tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Maksudnya di sini adalah perusahaan dagang ini tidak melakukan produksi, hanya melakukan pembelian dan penjualan tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Jadi tidak ada proses produksi. Barang yang sudah dibeli dijual kembali dengan harga di atas harga pokok. Sudah paham guys? Contohnya perhatikan ini guys. Ini gambar swalayan. Swalayan ini tidak melakukan produksi, dia langsung melakukan transaksi jual beli untuk mencari keuntungan saja. Yang kedua, mall. Mall ini transaksi jual beli tanpa proses produksi, juga termasuk perusahaan dagang. Jika di tempat tersebut ada melakukan kegiatan seperti memasak atau cepat saji, seafood dan sebagainya, maka dia tidak termasuk pada perusahaan dagang. Yang ketiga, agen atau grosir. Agen ini adalah tempat penampung barang-barang tertentu dan dijual kembali kepada pengecer dengan harga di atas harga pokok tanpa ada proses produksi. Sudah paham ya guys dengan contoh pada perusahaan dagang ini? Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagang. Karena perusahaan dagang ini tidak melakukan proses produksi, maka pendapatannya hanya dapat dari penjualan barang dagang saja. Kedua, biaya utama adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. Maksudnya di sini adalah harga modal dari barang tersebut dan biaya lainnya seperti biaya sewa, bayar gaji, bayar listrik, dan lainnya. Tiga, pada akuntansi perusahaan dagang terdapat akun persediaan barang dagang karena perusahaan dagang ini menstok barang untuk penjualan berikutnya. Sedangkan pada perusahaan jasa tidak ada akun persediaan barang dagang.
keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Jadi perusahaan dagang, diingat ya guys, tidak melakukan produksi, hanya sebagai perantara. Jadi apakah dia sama dengan distributor? Benar sekali. Dia sebagai penyalur dari barang yang telah diproduksi oleh produsen, dan disebut juga dengan agen atau grosir, tapi tidak melakukan produksi dan dijual kembali kepada si konsumen. 5. Bentuk barang yang dibeli dan dijual sama. Diingat ya guys, perusahaan dagang hanya melakukan pembelian dan menjual kembali barang yang sama, tidak mengubah bentuk barang tersebut. 6. Tujuan utama yaitu mencari laba dengan menjual barang lebih tinggi dari harga beli sebelumnya. Di sini sudah paham ya guys? Ciri-ciri pada perusahaan dagang, kegiatan utama yaitu melakukan penjualan dan pembelian tanpa merubah bentuk barangnya. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Diperhatikan ya guys. Pada perusahaan jasa, barang tidak berwujud. Sedangkan pada perusahaan dagang, barangnya berwujud. Yang kedua, pada perusahaan jasa tidak dapat disimpan. Sedangkan pada perusahaan dagang, barangnya dapat disimpan. Yang ketiga, pada perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang, sedangkan pada perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang. Selanjutnya, perusahaan jasa tidak dapat dibagi dalam bagian kecil karena tidak berbentuk barang, sedangkan pada perusahaan dagang, barangnya dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian kecil. Sudah paham ya guys? Next, 4 karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, lihat dari kegiatan utamanya, yaitu pembelian, pengelolaan dan pemeliharaan stok, pengeluaran, biaya operasional, dan penjualan produk. Kedua, dilihat dari modal, dari harga pokok barang atau produk yang sudah terjual. Tiga, dilihat dari pendapatan. Maksudnya adalah murni dari hasil penjualan tanpa ada proses produksi terhadap barang yang akan dijual. Keempat, dilihat dari perhitungan laba. Pendapatan diperoleh dari perhitungan penjualan bersih dikurangi harga pokok dan biaya. Sudah paham ya guys? Next, perusahaan dagang berdasarkan konsumen yang terlibat. Pertama, perusahaan dagang besar atau wholesaler itu perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar juga. Contohnya pedagang grosir. Paham ya guys? 2. Perusahaan dagang perantara atau middleman, yaitu perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya pedagang subgrosir. 3. Perusahaan dagang pengecer atau retail adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atas produk yang ditawarkan. Jadi, retail sering kita dapati di lingkungan sehari-hari, contohnya warung, kios, dan swalayan. Guys, beberapa transaksi yang terjadi pada akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Ayo disimak dan diperhatikan ya. Akun-akun khusus pada perusahaan dagang tidak terjadi pada perusahaan jasa, jadi hanya khusus pada perusahaan dagang. Apa saja itu? Yang pertama, akun utang dagang. 2. Akun piutang dagang, yaitu penjualan secara kredit, yaitu pembelian barang secara kredit.
ketiga, akun pembelian, yaitu transaksi pembelian barang dagang secara tunai ataupun kredit. 4. Akun retur pembelian, yaitu digunakan untuk pengembalian barang dagang yang sudah dibeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. 5. Akun potongan pembelian, yaitu digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh pembeli. 6. Akun beban angkut pembelian digunakan pada saat mengantar barang dagang. Untuk yang ketujuh, akun penjualan sama hal dengan akun pembelian, bedanya pada si penjual. Begitu juga dengan akun retur penjualan, potongan penjualan, dan beban angkut penjualan. Sudah paham ya guys? Jadi dari poin ketiga sampai poin keenam itu sudah dijelaskan masing-masingnya. Sedangkan poin ke-7 sampai poin ke-10 kebalikannya. Akun beban pemasaran ini pada poin ke-11 digunakan untuk mendistribusikan barang dagang. Akun yang terakhir, akun beban administrasi dan umum, digunakan untuk beban operasional kantor. Oke guys, di sini sudah paham? Terima kasih semuanya sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Oke guys, tetap semangat. Sukses selalu, bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.